Ketika berbicara tentang polinasi, hal yang mungkin pertama kali kita ingat adalah kupu-kupu atau lebah. Nggak salah sih, karena kedua serangga tersebutlah yang paling mudah ditemui ketika berurusan dengan bunga. Namun, polinasi bukan hanya dapat dilakukan oleh serangga. Polinasi juga dapat dilakukan oleh burung, contohnya seperti burung madu atau sunbird. Walaupun mereka tak seterkenal lebah dan kupu-kupu, sekitar 10 hingga 15% tumbuhan tropis terbantu oleh mereka. Dan dalam video ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang burung madu pengantin atau lebih akrab disebut konin. Di daerah Indonesia, mereka populer dengan nama konin atau kolibri ninja. Walaupun sebenarnya mereka bukanlah kelompok kolibri, tetapi mereka adalah kelompok burung madu. Jika kamu ingin tahu perbedaannya, cek video saya sebelumnya yang membahas perbedaan kedua kelompok tersebut. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut Van Hasselt sunbird, dan dalam nama ilmiah disebut Leptocoma brasiliana. Walaupun nama ilmiah mereka Brasiliana, mereka bukan berasal dari Brasil, melainkan berasal dari Asia. Di balik penamaan Brasiliana ini, terdapat sejarah menarik yang membingungkan para ahli. Burung konin dideskripsikan secara ilmiah pertama kali oleh Johann Friedrich Gmelin pada tahun 1788. Pada saat itu, burung konin dinamai sebagai Certia brasiliana. Penamaan tersebut berdasarkan deskripsi sebelumnya yang dibuat oleh Catherine Jacques Bryson pada tahun 1760. Bryson salah mengartikan kalau konin berasal dari Brasil, yang padahal spesimen ini berasal dari Asia. Ketika meneliti burung konin, Gmelin memasukkan spesimen ini ke dalam genus Certia. Genus Certia sendiri merupakan genus yang dihuni oleh burung pemanjat pohon, yang secara sekilas mirip dengan konin, tetapi makanan mereka adalah serangga di celah-celah pohon. Hingga pada tahun 1820, seorang ahli zoologi Belanda bernama Johann Conrad van Hasselt melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa untuk mempelajari flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Setelah beberapa tahun melakukan ekspedisi, Van Hasselt meninggal dunia yang diakibatkan oleh penyakit tropis. Selama petualangannya di Nusantara, Van Hasselt berhasil mengidentifikasi lebih dari 1.200 spesies hewan dan tumbuhan. Spesimen-spesimen tersebut dikirimkan ke Naturalis Biodiversity Center untuk keperluan pembelajaran dan penelitian. Selang sekitar 5 tahun, yakni tahun 1825, Direktur pertama Naturalis Biodiversity Center, Conrad Jacob Temminck, menyadari bahwa spesies yang diklasifikasikan oleh Gmelin berasal dari Asia. Setelah menyadari hal tersebut, Temminck memberikan nama baru, yakni Nectarinia hasselti. Kata hasselti sendiri diberikan untuk menghormati Van Hasselt selaku orang yang membawakannya ke Belanda. Hingga studi molekuler dan morfologi yang dilakukan tahun 90-2000-an, para ahli memecah genus Nectarinia menjadi beberapa genus baru yang lebih akurat. Hal ini didasari oleh taksonomi modern yang mengedepankan tes DNA ke spesies tertentu untuk menciptakan suatu anggota genus
berasal dari leluhur yang sama, atau disebut dengan monofiletik. Pemecahan genus tersebut menghasilkan 10 genus baru, dan diantaranya adalah Leptocoma, genus yang dihuni oleh burung konin. Dengan ukuran tubuh yang terbilang kecil, yakni 10-12 cm, burung konin dapat bergerak lincah untuk mencari makanan. Mereka sering terlihat hinggap di permukaan bunga untuk menikmati nektarnya. Terkadang mereka juga memakan serangga kecil seperti laba-laba sebagai tambahan nutrisi. Cara makan mereka, khususnya ketika memakan nektar, terbilang cukup efektif. Berbeda dengan kupu-kupu yang menghisap nektar bunga, burung konin justru memanfaatkan gaya kapilaritas. Ujung lidah mereka memiliki semacam serat halus seperti kuas, yang memungkinkan nektar menempel lebih baik sebelum mereka menelannya. Pada jantan dewasa, burung konin memiliki warna bulu yang mengesankan dan mencolok, mulai dari hijau metalik atau biru kehijauan, ungu metalik, hitam, kuning kehijauan atau biru mengkilap, coklat kehitaman, dan biru gelap metalik atau keunguan. Pola pewarnaan ini hampir didominasi oleh warna metalik atau iridesensi. Dan metalik ini bukan dihasilkan oleh pigmen, melainkan adanya lapisan seperti kaca di permukaan bulu mereka. Lapisan ini dapat memantulkan dan membelokkan cahaya, yang mengakibatkan warna dapat berubah tergantung intensitas cahaya. Warna bulu yang mengesankan ini berfungsi untuk menarik pasangan dan menandakan dominasi di suatu wilayah. Sedangkan untuk burung konin betina, warna bulu mereka tergolong sederhana, yakni kuning keputihan dan hijau zaitun. Warna ini berfungsi ketika mereka bersarang agar terhindar dari deteksi predator atau kamuflase. Penyebaran habitat burung konin yakni meliputi wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di Indonesia sendiri, mereka dapat ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Mereka aktif di siang hari atau diurnal, dan menghuni pinggiran hutan serta perkebunan yang terdapat banyak bunga. Karena struktur tubuh mereka yang terspesialisasi untuk memakan nektar, di alam liar mereka sangat bergantung pada keberadaan bunga. Tanpa adanya bunga, burung konin tidak dapat berkembang biak. Mereka juga dikenal teritorial dan soliter. Ketika pejantan lain memasuki wilayah teritorinya, mereka akan mengusirnya. Terkadang, konin juga akan mengusir burung lain ketika mereka mencari makan di pohon yang memiliki banyak bunga. Walaupun mereka soliter, tetapi ketika memasuki musim reproduksi, yakni sekitar bulan Maret hingga Juni, mereka akan berinteraksi untuk mencari pasangan. Untuk menarik pasangannya, konin jantan akan lebih sering berkicau dan memamerkan bulu mereka yang indah. Setelah menemukan pasangan, mereka akan membangun sarang yang berbentuk seperti kantung. Sarang ini terbuat dari serpihan daun kering, jaring laba-laba, dan serat tumbuhan. Burung konin dapat bertelur 1-2 butir. Telur mereka berwarna putih dengan motif coklat dan berukuran sekitar 8-10 mm. Setelah kurang lebih 2 minggu dierami, telur tersebut akan menetas dan kedua induk mereka akan bergotong royong mencari serangga kecil untuk meloloh anaknya. Hingga memasuki usia 3 minggu, anakan burung konin akan keluar sarang dan mulai belajar terbang. Dan dalam fase ini, burung konin memiliki warna yang cenderung mirip betina, yakni hijau zaitun, dan sering disebut sebagai ijoan.
Setelah 5-6 bulan, konin ijoan yang berkelamin jantan akan berubah warna layaknya jantan dewasa. Usia burung konin di alam liar diperkirakan mencapai 3-5 tahun, dan di penangkaran mencapai 6 hingga 8 tahun. Di alam liar, mereka mempunyai peran yang krusial. Tanpa mereka, mungkin pemulihan hutan dan keanekaragaman hayati akan menurun. Maraknya deforestasi hutan dan perburuan liar masih menjadi ancaman serius bagi mereka. Kesadaran dan edukasi menjadi hal utama yang paling berpengaruh bagi keberadaan burung eksotis ini.